Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu. Ya, siap. Dari tugas apa? Dari tugas literasi. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Ya, maaf ya. Bagi kami di sini sebagai guru, ya, satu cara untuk memotivasi ya menjadi seorang guru, pertama itu adalah dari suatu panggilan dari jiwa, ya. Di mana panggilan dari jiwa ini, ibu atau kami sebagai pendidik berkewajiban untuk mencerdaskan anak didik agar tidak terjadi lagi hal yang terjadi seperti masa-masa lampau yang dialami oleh bangsa kita, yaitu masa kebodohan, masa keterbelakangan, ataupun masa-masa pahit kita sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara lain. Hanya sebagai guru itu harus disertai dengan rasa, ya, dengan rasa keikhlasan, kasih sayang, dan yang terpenting adalah sebagai panggilan jiwa dari diri kita sebagai pendidik. Ya, maaf seandainya jawaban ibu kurang puas ya. Yo, boleh. Pertanyaan kedua, bisakah Ibu ceritakan pengalaman mengajar Ibu yang paling berkesan? Ya, pengalaman kami sebagai pendidik yang sangat berkesan saat mengajar ya, di antaranya ya, kami sebagai pendidik sangat berkesan sekali ya jika pada saat mengajar ada suatu perubahan pada anak didik ya, dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak bisa menjadi bisa, dan itu akan menjadi suatu pengalaman kami sebagai guru yang sangat berkesan, supaya intinya ada perubahan lah pada jiwa anak ya gitu. Jadi anakmu asana baung jadi tidak baung, atau jadi dari nakal tidak nakal, dan menjadi ada perubahan dari sifat perilaku anak didik. Ya, siap? Pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu menyesuaikan gaya pengajaran Ibu dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa? Iya, cara ibu menerapkan gaya pembelajaran ya harus disesuaikan dengan kesiapan anak, kemudian kemajuan teknologi di saat ini, dan apa-apa hal yang sangat diperlukan pada waktu sekarang ini di masa era pembangunan yang kita laksanakan ya. Itu diantaranya. Lanjut. Pertanyaan keempat, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan siswa dalam pembelajaran? Iya. Salah satu cara mengevaluasi keberhasilan siswa dalam pembelajaran diantaranya dengan cara menilai keberhasilan anak, baik dari nilai yang didapat ataupun dari perubahan sikap yang dialami oleh siswa ya. Bukan hanya nilai pembelajaran yang didapat, tapi termasuk perubahan sikap ataupun attitude siswa yang baik, dari yang misalkan hal yang tidak baik menjadi berubah. Nah, salah satu diantaranya merupakan suatu keberhasilan kami bisa mencetak anak didik yang benar-benar berkualitas ya. Ayo lanjut. Pertanyaan kelima, bagaimana Ibu mengelola perilaku siswa yang menantang di dalam kelas? Ya, cara mengelola perilaku siswa yang menantang di dalam kelas bisa dilaksanakan dengan berbagai cara pendekatan ya, baik oleh ibu barangkali diteliti dulu, dilihat dulu
ini latar belakang dari mana siswa berasal. Apakah siswa itu berasal dari keluarga yang benar-benar baik, ataupun ada keluarga diantaranya ada yang bermasalah. Kadar bisa bisa dijadikan cara untuk merubah perilaku siswa di dalam kelas, ya. Jadi kadar pengalaman pahit yang terjadi di keluarga bisa diambil ke situasi belajar di dalam kelas. Nah, untuk itu barangkali ibu harus pendekatan secara baik-baik dengan anak supaya tidak menjadikan anak suatu efek jerak, suatu istilahnya itu istilahnya anak tidak malas dalam belajar, anak punya motivasi ingin meningkatkan cara belajar, ya. Ya. Pertanyaan ke-6. Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran? Ya. Cara mengintegrasi pembelajaran di saat sekarang, Ibu harus disesuaikan dengan kemajuan zaman yang sedang kita alami saat ini, ya. Barangkali saat tahun-tahun ke belakang begini cara mendidik, kadang bisa saja berubah di waktu-waktu mendatang. Perubahan sesuaikan dengan kondisi situasi anak didik sekarang ini. Pertanyaan ke-7. Bagaimana Ibu merencanakan kurikulum dan materi pembelajaran? Iya. Dalam merencanakan kurikulum, ya, di mana kurikulum itu kan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai pembelajaran, ya, dan bahan apa pembelajaran yang harus dilaksanakan. Berarti cara mengelola kurikulumnya harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharuskan dalam pembelajaran yang dibutuhkan saat sekarang ini. Pertanyaan 8. Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan kerja dan orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran? Iya. Cara berkolaborasi kami dengan rekan kerja serta orang tua siswa, ya, dalam mendukung pembelajaran ini perlu dilaksanakan supaya ada keseimbangan, ada istilahnya itu bantuan, supaya dalam pembelajaran ini bisa berhasil, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertanyaan ke-9. Bagaimana Ibu menangani perbedaan individu antar siswa dalam kelas Ibu? Iya. Cara menangani perbedaan, ya, antar individu yang satu dengan individu yang lain kadar sangat diperlukan. Karena keberadaan anak di kelas berasal dari rumah atau dari keluarga yang berbeda, ya. Anak yang satu tentu akan berbeda dengan anak yang lain. Begitupun nanti kami sebagai guru harus memperlakukan berbeda juga, ya. Berarti istilahnya itu harus tebang pilih mana yang harus dilakukan untuk anak ini, mana yang harus dilakukan anak yang lainnya. Iya. Pertanyaan ke-10. Bagaimana Ibu mengukur dan memotivasi perkembangan akademik siswa Ibu? Iya. Nah, dalam mengukur suatu pembelajaran, dalam memotivasi belajar, itu harus disesuaikan dengan diantaranya, ya, dengan adanya hasrat dan keinginan dari siswa itu sendiri, ya. Kemudian adanya dorongan dan suatu kebutuhan. Kemudian adanya harapan dan cita-cita yang diinginkan dari anak, serta
Ibu barangkali diantaranya untuk memotivasi siswa dengan adanya suatu penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya berupa suatu benda. Itu bisa juga penghargaan tersebut dengan suatu pujian, dengan suatu kata-kata yang menyenangkan anak. Sehingga anak mempunyai keinginan, mempunyai motivasi untuk belajar yang baik, ya. Adapun misalkan langkah ibu untuk memotivasi dalam siswa dalam pembelajaran ini banyak caranya, ya. Adapun kami juga sebagai guru untuk langkah guru memotivasi siswa bisa berasal juga dari gurunya sendiri, ya. Bisa dengan pertama cara guru meningkatkan kualitas kami sebagai guru, kemudian memaksimalkan fasilitas pembelajaran nu ada di sekolah, bisa itu dimanfaatkan untuk memotivasi siswa, dan bisa juga menggunakan berbagai metode atau cara pembelajaran yang kami lakukan, ya. Itu diantaranya. Bisa juga dengan mengevaluasi apakah kami itu berhasil tidak dalam suatu pembelajaran, ya. Barangkali jawaban dari ibu banyak kekurangannya di sini. Nah, tugas kalian sebagai yang diutus dalam petugas literasi, pengikut program literasi, untuk membaca dari berbagai hal supaya istilahnya itu pembelajaran kita atau ilmu pengetahuan kita semakin banyak dan bertambah. Maaf seandainya jawaban ibu kurang puas, itu justru harus jadi wacana, jadi tambahan untuk memotivasi kita dalam mencari ilmu di berbagai hal, ya. Ya, kembali sama-sama, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.